Oke. Nah, kita akan masuk kepada sistem ekonomi Indonesia. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas ya, kalau Anda ingin mengetahui sistem ekonomi, untuk mengatasi masalah ekonomi ya tonton video sebelumnya. Nah, lanjut, sistem ekonomi Indonesia itu memang berpegang pada kata campuran. Ya, jadi dia memang sikapnya ya campuran, di mana dipegang oleh masyarakat. Ya, masyarakat punya kebebasan, cuman masih di bawah naungan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia itu disebut, dia disebutannya ya, Indonesia itu disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Ya, dimana ini ya sama seperti sistem ekonomi campuran, semuanya dipegang oleh masyarakat, tapi ada naungan dari pemerintah. Cuman yang menjadi spesialnya adalah dia berpaku pada Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada pasal 33, di mana nanti Anda silakan cari apa itu pasal 33. Yang saya bisa jelaskan adalah bahwa di mana pasal 33 ini menyatakan bahwa segala bentuk, kalau saya rangkum ya, saya bukan membacakannya, tapi segala bentuk bumi, air, dan kekayaan lainnya yang tergandung di negara kita khususnya yang vital atau yang sangat penting atau yang sangat berhubungan dengan masyarakat luas, itu dipegang oleh pemerintah. Jadi di Indonesia kekayaan-kekayaan seperti bumi ya, tambang dan segala macam itu harus dipegang oleh pemerintah. Salah satunya ya mungkin kalau Anda tahu PDAM, listrik dan segala macam itu semua dipegang oleh pemerintah. Nah, sebelum saya bahas ini, sebenarnya Indonesia itu mengapa dia menganut pada Undang-Undang 33, di sini itu dijelaskan bahwa Indonesia itu sistem ekonominya yaitu wajib kerjasama. Ya, supaya saling membangun, ya, saling memeratakan sebenarnya. Gotong royong itu tema kita Indonesia banget. Itu kekeluargaan dan keadilan. Kekeluargaan dan keadilan sebenarnya itu yang diterapkan di pasal 23, di mana ya Indonesia berharap bahwa semua dari hasil tersebut itu memang digunakan untuk kepentingan bersama. Sebenarnya ekonomi Pancasila itu berkarakteristik bahwa dia itu harus mendepankan hubungan keluarga, jadi harmonis antar negaranya sendiri gitu loh. Itu ya dia itu harus bersifat gotong royong, saling bahu-membahu gitu ya. Kalau Anda supaya menghilangkan kesenjangan sosial tadi ya, Anda itu harus kesenjangan sosial, menghilangkan kesenjangan sosial itu ya Anda gotong royong. Yang Anda tidak mampu, Anda membantu dan segala macamnya. Nah, ini yang penting sebenarnya dari sistem ekonomi. Karakteristik yang paling penting dari sistem ekonomi Indonesia adalah bagian di sini. Ya, segala bentuk bumi, air, kekayaan lainnya tidak boleh dipegang oleh pemerintah. Kenapa? Karena berdasarkan Pak, apakah negara lain ada yang megang? Ada kok, di negara Korea Selatan bahkan ada beberapa perusahaan swasta listrik gitu loh ya. Nah, itu yang menyebabkan bahwa Indonesia itu ada dua gitu ya pada usahanya. Yang satu milik negara, yang satu lagi milik swasta gitu ya. Nah, swasta itu boleh bergerak di bidang apapun kecuali yang mengandung ini tadi, mengandung vital. Dasarnya ya kenapa? Kalau menurut saya sendiri, dasar menurut saya itu berdasarkan karena kalau zaman dahulu kala, kalau dilihat dari sejarahnya Indonesia itu dulu adalah negara yang kalau dibilang negara yang kuat iya benar, tapi kalau kita lihat kesenjangan sosial dulu, orang yang kaya itu minoritas kecil, orang yang miskin itu banyak ya. Jadi kalau dia membiarkan ini, maka monopoli makin keren itu, monopolinya akan makin gede.
makin senjang sosial makin besar, orang ini makin jauh. Atau kalau kita gambarkan tangga itu makin lama di Indonesia itu makin nggak ada tangganya gitu. Ini orang kaya, ini orang miskin di sini ya. Makin nggak ada tangganya, makin nggak terlihat ini. Ya, jadi kalau kenapa dulu negara kita memutuskan hal semikian ya mungkin karena dulu ya, kalau menurut saya ya, dulu itu orang kaya makin terlalu banyak. Kalau dia negara membiarkan hal tersebut bisa dikuasai atau bisa dipegang oleh pemerintah, ya mungkin dulunya akan menjadi permasalahan yang cukup gede gitu. Kenapa gede? Ya mungkin monopoli makin gede ya menyusahkan masyarakat miskin. Tapi kalau kita lihat dari sekarang, mungkin dengan adanya beberapa perusahaan swasta mungkin bisa saling bersaing. Itu kelebihannya sekarang ya. Nah, itu yang jadi pentingnya di sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia itu sangat mengembangkan namanya cara perbedaan gerak bidangnya. Jadi bidang tertentu itu gak boleh dipegang oleh masyarakat ya. Dan itu yang menyebabkan kayak PDAM, Personal Listrik Negara dan segala macam, Pertamina dan segala macam tidak dipegang oleh swasta. Nah, itu kan kita bahas lebih lanjut banyak banget sebenarnya kalau di badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana karakteristik dari pasal 33 nantinya. Ya, itu yang akan menjadi dasar bagaimana cara kerja ekonomi di Indonesia.